Hai, selamat sore. Shalom, sahabat semua. Bersama Tuhan setiap hari dengan Daniel Tirtayasa sore hari ini. Sore hari ini saya sedang berada di sebuah kafe nyaman bernama Kasmaran yang berada di Depok, saudara. Nanti bisa ada alamatnya di bawah ini, bisa kami berikan juga. Sebuah tempat yang sangat luar biasa. Anak Tuhan juga yang penting. Sore ini saya akan berbicara mengenai pertobatan. Ya. Pertobatan itu bukan seperti tobat sambal, sahabat semua. Hari ini tobat, besok melakukan hal itu lagi. Hari ini tobat, lusa melakukan hal itu lagi. Bukan seperti itu, sahabatku. Pertobatan juga bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang agamawi yang harus menampakkan ritualitas keagamannya untuk terlihat supaya apakah dia sudah menjadi orang yang bertobat atau tidak. Ya. Pertobatan itu sebenarnya adalah arah hati yang berubah haluan. Jadi pertobatan adalah perubahan arah. Ya sahabatku, pertobatan adalah perubahan arah. Pertobatan merupakan pemikiran, sikap hati yang berubah menuju ke sesuatu yang lebih baik. Ya. Di dalam pertobatan itu mengandung banyak hal, termasuk 5 unsur yang akan saya sampaikan kepada sahabat semua. Yang pertama adalah mengenal siapa diri kita. Yang kedua, mengenal dengan benar siapa Tuhan kita. Yang ketiga adalah mengenal dan mengetahui kasih Bapa antara kita dan Bapa kita. Yang keempat, menjaga hati. Dan yang kelima adalah lahir baru. Sahabatku, bicara mengenal siapa diri kita, itu adalah bukan seperti kita bicara soal atribut fisik kita ya. Bahwa saya orang Arab, saya orang Cina, saya orang Indonesia, saya orang kulit putih, saya orang hitam, saya berpendidikan tinggi, saya berpendidikan rendah, saya mempunyai prestasi yang hebat atau apapun. Bukan mengenal diri sendiri, bukan seperti hal-hal yang tadi saya sebutkan seperti itu. Nah, mengenal diri sendiri itu pastinya adalah mengenal identitas kita di dalam Kristus. Mengenal diri sendiri adalah mengenal identitas kita di dalam Kristus. Ini bisa dilihat di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Bahwa Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Lalu di Kejadian 1:31, di Mazmur 8 ayat 6, juga di Mazmur 139 ayat 14. Yang kedua sahabatku adalah mengenal dengan benar siapa Tuhan kita. Ya, mengenal Tuhan dengan benar hanya dapat tercapai ketika kita sering membangun hubungan dengan Tuhan. Mengenal dengan benar Tuhan kita hanya bisa kita capai apabila kita sering membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Sangat gampang. Melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari, melalui tuntunan Roh Kudus yang kita dapat, maka kita akan mendapatkan hikmat dan pengertian bagaimana sebenarnya Tuhan kita. Seperti di Alkitab dikatakan, Efesus 1 ayat 17 mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi sahabatku, mengenal Tuhan dengan benar itu caranya gampang sekali. Berhubungan dengan Tuhan itu caranya gampang sekali. Intimism dengan Tuhan itu gampang sekali. Melalui firman-Nya berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Jadi
sudah selayaknya kita membaca, ya, terus memikirkan segala firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Lalu yang ketiga adalah mengerti akan kasih Bapa antar kita. Ya, mengerti akan kasih antara Bapa dengan kita. Mengerti akan kasih antar Bapa juga bisa dikatakan bahwa Allah mengidentifikasi diri kita. Allah mengidentifikasi diri kita. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kehidupan kita dengan kasih dan cintanya yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita secara penuh. Tuhan mengasihi kita dengan kasihnya yang tulus, yang murni, yang suci tanpa batasan apapun. Kasih yang agape. Kasih Tuhan sepanjang masa buat kita. Mengerti akan kasih antara Bapa dan kita itu juga bisa kita lihat di Roma 8 ayat 17. Ya, Roma 8 ayat 17 itu bisa kita lihat. Lalu di Mazmur 103 ayat 13. Dan di Matius 7 ayat 9 sampai 11. Sahabatku, keempat hal atau elemen pertobatan adalah menjaga hati. Jagalah hati kita. Ya. Menjaga hati ini seperti Amsal 27 ayat 19 mengatakan seperti ini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia. Semua perilaku kehidupan kita dapat mencerminkan isi hati kita yang sesungguhnya. Jadi apapun, sahabatku, apapun perilaku kita baik dan buruk, itu semuanya bisa mencerminkan isi hati kita. Yang terakhir, yaitu lahir baru. Pertobatan yang sesungguhnya dari hati akan membuat kita menjadi manusia yang baru atau yang bisa disebut lahir baru. Jadi kalau kita bertobat, lalu kita di dalam pertobatan itu mengenal diri kita siapa, lalu kita lebih jauh mengenal dengan benar siapa Tuhan kita, lalu lebih jauh lagi kita mengenal kasih antara Bapa dan kita, hal itu akan menjaga hati kita di dalam pertobatan. Bila semua elemen itu bisa ada di dalam kita, empat hal itu, mengenal diri kita, mengenal siapa Tuhan kita dengan benar, mengenal kasih antara Bapa dan kita, juga menjaga hati kita, maka kita akan menjadi manusia yang baru. Atau lahir baru kita bisa sebut. Nah, 1 Petrus 1:23 mengatakan seperti ini, sahabat. 1 Petrus 1:23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Jadi sahabatku semua, lahir baru itu bukan seperti orang-orang agamawi. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Ya sahabat, agama tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Agama adalah laksana cermin yang hanya dapat diperlihatkan kepada manusia bahwa manusia telah berdosa. Jadi agama itu membuat kita menjadi tahu bahwa, oh iya, kita telah berdosa nih dari agama. Dan agama hanya memperlihatkan bahwa akibat dosa manusia ini akan mengalami kematian yang kekal dari Allah sumber hidupnya. Sebab itu, sahabat semua, dengar baik-baik. Sebab itu, sangatlah keliru bila ada orang yang mengklaim dirinya sudah selamat dengan menganut suatu agama tertentu. Terakhir ingin saya sampaikan seperti ini. Pertobatan akan membuat kita menjadi manusia yang baru. Pertobatan akan membawa kita menjadi manusia yang baru, yang sudah meninggalkan segala kehidupan masa lalunya, yang buruk menuju kehidupan yang lebih baik, yang penuh harap dan sangat berarti. Saya akan tutup mengenai pertobatan ini dengan Galatia 2:20. Dikatakan seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk itu. Dan terakhir, Filipi 3:13 mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus mengatakannya seperti itu. Jadi, contoh pertobatannya benar-benar itu hanya ada, bisa kita lihat di dalam Alkitab saat Rasul Paulus bertobat. Dia meninggalkan segala hal. Dia meninggalkan bagaimana dulu dia menganiaya orang-orang Kristen. Bagaimana dia membuat orang-orang itu merasa sakit atau apapun namanya itu. Membuat orang-orang Kristen teraniaya. Tetapi setelah Roh Kudus datang dan membuatnya dia bertobat di dalam hatinya, mengenal pribadinya yang rusak, mengenal Tuhan yang benar, mengenal kasih Bapa yang telah memaafkan dia dan menjalankan hatinya, maka dia menjadi manusia yang lahir baru. Demikian sahabat, saya Daniel Tirtayasa dari Kasmaran, tempat kafe yang luar biasa ini. Teman-teman bisa, sahabat bisa datang. Nanti ada alamatnya di bawah ini, ya. Bisa sahabat lihat. Jangan lupa juga untuk like, komen di bawah ini, ya. Subscribe yang penting untuk mengabarkan kabar baik, menyebarkan berita baik ini kepada siapapun. Dan ada nomor layanan ini sahabat untuk kita berdiskusi dan juga untuk layanan doa. Terima kasih sahabat semua. Shalom bersama Tuhan setiap hari.